Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobrol with Geodesiap episode kedua. Kali ini Uning bakal ngobrol-ngobrol sama temen Uning lagi. Namanya Faris, tapi dia itu biasa dipanggil Om Faris. Supaya nggak berlama-lama lagi, mari kita langsung invite Om Faris untuk datang ke podcast ini. Halo Ome. Hai. Ini Ngobrol with Geodesiap episode kedua. Oh ya, oke. Kita kedatangan tamu Om Faris. Sebelum memulai podcastnya, silahkan perkenalan dulu. Dan oh ya, aku mau cerita sedikit dulu gimana aku bisa kenal Faris. Jadi Om Faris ini sebenarnya temen SMA juga, tapi baru kenal pas udah masuk di Geodesi Undip. Nah, pokoknya tuh Faris ini tuh salah satu teman yang sangat baik, yang banyak banget bantu aku pas kuliah dan berbagai hal lainnya. Nah, untuk topik yang akan kita bahas kali ini tuh salah satu hal yang membuat aku terbantu banget, yaitu belajar bahasa Inggris dan belajar TOEFL. Nah, nanti sebelum kita bahas ke topiknya, silahkan Om Faris kenalan dulu dan mungkin bisa cerita sedikit tentang masa kecil, asalnya mana, dan hobinya mungkin, dan lain-lain. Silahkan. Oke, nama saya Faris. Saya temannya Uning ya. Saya berasal dari Semarang, tinggal di Semarang, besar di Semarang. Oke, apalagi hobi saya banyak banget. Salah satunya yaitu bermain musik dan membuat musik. Ya itulah. Mungkin bisa di-share Om karya-karyanya, bisa dilihat di mana? Lagu-lagu saya bisa dilihat di YouTube Faris Iqbal atau di Spotify dengan nama Om Faris OOM. Terima kasih. Oke, terima kasih Om. Nah, jadi dari tadi kan aku ngomong Om Faris. Sebenarnya aku mau nanya dong, kenapa panggilannya itu Om Faris, dan bahkan di Instagram juga namanya Om Faris kan? Ya. Bisa cerita sedikit? Jadi itu semuanya ini berawal dari pas aku SMP. Ya, jadi wajahku kan tua. Terus semua awalnya temenku manggilnya om gitu kan. Terus yang lain pada ikut-ikutan. Nah, dengan kalau dalam situasi seperti ini kan awalnya memang denial ya, enggak selama-lama menerima. Iya, tapi bahkan tuh dulu aku inget waktu aku nanya, kamu mending dipanggil Faris atau Iqbal? Kan nama lengkapnya Muhammad Faris Iqbal ya. Tapi kamu lebih mending panggil Ome aja. Terus aku bingung kenapa namanya Faris atau Iqbal tapi lebih suka dipanggil Ome. Iya, soalnya udah kebiasa. Jadi kalau dipanggil Faris kadang-kadang malah bingung aku. Ya siapa ini? Oke. Itu sekilas perkenalan dari Faris. Sekarang kita mulai ke pertanyaan pembuka. Jadi karena ini segmennya tentang ngobrol with Geodesiap, jadi nggak jauh-jauh sama yang namanya geodesi. Nah, mau tanya dulu, Om Faris tuh tahu jurusan teknik geodesi itu dari mana sih dulu? Oke, jadi ceritanya gini. Aku tuh bukan orang yang pintar, bisa dibilang seperti itu ya. Aku bukan orang yang pintar, terus aku tahu kapabilitasku itu seberapa, gitulah. Terus waktu daftar SBM PTN ini, aku lihat dulu kan, ada kan kalau kamu ikut lesesan gitu kan ada bukunya tuh, apa kayak passing grade berapa gitu kan. Nah, terus dari situ kan bisa kita lihat yang standarnya kan 30 ke bawah itu kan udah cukup lah ya gitu. Nah, waktu itu yang dari buku yang aku lihat itu
ada 3 jurusan yang 30 ke bawah yang menarik gitulah. Iya. Satu itu arsitektur, dua itu teknik geodesi, ketiga itu lingkungan kalau nggak salah. PWK sorry. Nah, awalnya tuh cuma tahu arsitektur doang, ya kan. Terus Iya. aku Google lah geodesi itu apa. Geodesi itu apa, setelah ke Google artinya adalah orang yang ngukurin bumi gitu. Terus oh boleh lah gitu. Terus PWK ternyata kepanjangannya penataan wilayah kota, jadi ya oke lah, masih satu bidang gitu. Iya. Terus akhirnya ya dengan pengetahuan sedikit itu ya udahlah nggak apa-apa gitu. Akhirnya keterima dan disinilah ya. Oke. Nah, itu tadi cerita gimana Ome tahu jurusan teknik geodesi. Nah, terus kenapa pilih teknik geodesi Undip? Oh ya, awalnya itu mau ke UGM atau ke luar kota lah, biar nggak di Semarang terus kan bosan ya. Terus Iya, sama. tapi nggak boleh ternyata sama orang tua. Akhirnya itulah di Undip aja deket gitu. Oke. Terus setelah masuk di teknik geodesi Undip, gimana rasanya? Maksudnya merasa oh kayaknya ini sesuai deh sama passion aku, sesuai sama yang aku bayangin sebelum masuk, atau malah ngerasa salah jurusan? Oh, pasti salah jurusan. Awalnya gimana ya? Atau awalnya mikirnya apa sih ini ngukur-ngukur bumi gitu. Terus kan aku orangnya kan nggak bisa matematika ya. Jadi kalau ternyata pinginnya itu di kuliahan itu menghindari hitung-hitungan, malah isinya hitung semua. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di teknik geodesi ini banyak banget mata kuliah yang hitung-hitungan. Jadi ya namanya aja pengukuran bumi ya. Geo itu bumi, desi itu pengukuran. Jadi kayak ya lebih banyak matematikanya daripada hafalannya, meskipun ada juga hafalannya sih. Nah, berarti sebenarnya dari hati yang terdalam dulu ya, itu pengen masuk jurusan apa? Banyak sih sebenarnya. Aku kan manusia dengan banyak apa ya? Aku manusia dengan banyak interest gitu. Jadi aku kadang-kadang ingin mempelajari sesuatu, terus mungkin depannya mungkin belajar yang lain gitu loh. Jadi nggak tentu sih, banyak jadinya yang ingin tak dalami tapi nggak bisa. Gitulah. Tapi tuh Ome itu sebenarnya tuh kayak punya banyak hobi, dan ya tadi salah satunya udah disebutin ya, musik. Itu tuh kayak keren banget gitu loh. Pernah juga bikin ini kan cover Ya. lagu. Coba dong Om, kalau boleh nyanyiin sedikit aja. Bentar ya. Tak ambil gitar dulu. Oke. Jadi tuh aku dulu pertama kali pernah denger kamu tuh bikin cover sama salah satu temen angkatan juga, Bandaneira. Itu kayak oh my god, itu bagus banget. Aku tidak menyangka, aku kira itu siapa artis lah, ternyata itu oh my god, suaranya tuh beneran, suara sama musiknya itu bersatu padu, bagus kayak cover orang di YouTube yang keren gitulah. Yoi. Nyanyi lagu apa ya aku ya? Lagu yang lagi suka, yang lagi kamu suka. Oh bentar, aku tak nyari kunci dulu, aku nggak hafal soalnya. Aku agak falas, nggak apa-apa ya kalau nyanyi ya. Kadang-kadang gitu soalnya. Bentar. Cukup sudah kau sakiti aku.
Sampai kapan bisa membuatmu mengerti, membuat aku bermakna di hatimu, di matamu. Ya ampun. Aku nih kalau misalnya on cam ya, aku kayak senyum terus. Kelihatan banget, seneng banget dinyanyiin sama Ome. Asik kan? Iya. Jadi Ome itu juga pernah ini gak sih apa band apa sih pentas di band gitulah di beberapa acara. Ada acara di Undip juga pernah nggak sih? Iya, aku dari SMP sebenarnya itu. Iya, keren banget. Gitu. Apa namanya, bakat musiknya itu udah ada dari kecil. Oke. Kembali ke topik utama ya, kita mau bahas tentang belajar bahasa Inggris sama belajar TOEFL gitulah. Jadi tuh aku ceritain sedikit. Ome, jadi dulu tuh kita pernah diwajibin buat belajar bahasa Inggris, terus tes TOEFL sama jurusan. Jadi tiap mahasiswa tuh harus punya sertifikat TOEFL gitu buat dikumpulin di akhir semester kalau nggak salah. Terus Ome, kita semua kan akhirnya berbondong-bondong kan untuk daftar TOEFL di Sewu Undip. Jadi itu kayak lembaga bahasanya dari Undip. Dan yang lain tuh udah nggak, ya gimana ya, karena mungkin mendadak ya, jadi kayak banyak yang nggak belajar atau belajar tapi ya udah apa adanya. Dan Ome yang nggak belajar itu nilai skornya tuh langsung bagus 500 plus gitulah. Sedangkan aku yang udah belajar, udah beli buku ya guys, itu cuma 400 berapa gitu. Pokoknya nggak bagus lah. Maka dari itu, waktu itu aku minta bantuan ke Ome buat ngajarin belajar bahasa Inggris sama TOEFL gitu. Jadi boleh diceritain Om, kamu familiar sama bahasa Inggris itu sendiri tuh sejak kapan? Maksudnya ya emang sih tahu sejak TK udah diajarin ya, cuma kayak lebih ke suka baca artikel mungkin atau apa yang berhubungan sama bahasa Inggris gitu, gimana? Oke, jadi ceritanya ini dari aku TK. Aku TK itu aku dibeliin PS gitu ya. Apa mesin game itu lah, PS1 dulu. Itu kan aku jadi sering main game. Aku pertama kali kalau kita main game kan, yang pertama kelihatan kan start, new, sama continue kan. Oh iya. Nah, jadi aku tahu apa itu start itu artinya mulai, new itu baru, continue itu melanjutkan. Nah dari situ baru main game sambil belajar lah. Enggak sambil belajar sih, baca aja terus lama-lama nyangkut sendiri. Selalu gitu kok, aku main game gitu. Ada satu game aku main dari kelas 1 SD, tapi aku nggak bisa melanjutkan apa ya, jalan ceritanya gitu karena disuruh melakukan sesuatu tapi aku nggak paham gitu kan. Terus akhirnya aku nggak main lagi. Terus kelas 3 aku main, udah bisa progres sedikit tapi juga nyangkut lagi. Terus akhirnya sampai kelas 6 baru bisa full sampai tamat. Itu kan berarti berkembang ya. Iya. Pemahamanku ya kan. Terus selain dari game, aku juga sering nonton film. Kalau nonton film itu aku zaman dulu itu lebih memperhatikan logat sama struktur kalimatnya orang-orangnya. Misalnya orang yang ngomongnya gini, how are you doing today, gitu kan.
Iya. Nah itu nyangkut terus di kepalaku kayak apa aku pipis gitu, how are you doing today gitu, aku Oh, ngapain gitu ya. Tentunya kalau kalau eh, jadi setelah aku ketemu sama orang-orang lain, memang memang ada orang yang kayak gitu juga. Terus kalau disuruh ngajarin bahasa Inggris mesti bilangnya nggak tahu, itu feeling aja gitu, ya kan. iya iya. Ini teorinya gimana nggak tahu, feeling aja itu, karena dari situ menurutku. Ya terus dari selain game, film, ya musik juga, lirik kan juga bisa buat belajar gitu sih itunya, eh jalan ceritanya, garis Oke. besarnya, garis Iya besarnya. iya. Oke, jadi belajar bahasa Inggris yang udah Ome terapin tuh sejak usia TK, dini ya, iya emang TK. sejak TK ya. Jadi bahasa itu nggak bisa langsung tiba-tiba bisa, ya nggak sih? Betul betul Kayak ya. harus bertahap dan terus-menerus belajar. Jadinya kita ingat karena bisa karena terbiasa, ya nggak sih? Ya betul. Terus gini, kalau kalau bisa belajar itu disangkutkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Kayak misalnya aku kan main game, nonton film kan aku senang gitu loh. Iya. Jadinya aku tidak merasa terpaksa atau terpressure untuk mempelajari hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita apa disuruh gitu, kamu harus bisa gini gini gini, kan kamu mesti mikirnya nggak mau gitu loh. Iya Beda betul. kalau kalau kamu main game, wah ini enak ya main game gini gini gini, nanti kamu lama-lama biasa sendiri. Menurutku gitu sih. Iya, bener banget. Jadi emang kalau misalnya belajar karena terpaksa tuh hasilnya kurang maksimal ya. Hmm. Soalnya kita gimana ya? Ya terpaksa jadi nggak masuk malahan yang Ya. materi yang disampaikan atau materi yang dipelajari gitu. Terus Om buat kiat-kiat nih, misalnya ada teman-teman yang mau belajar TOEFL, itu sebaiknya belajarnya apa dulu atau misalnya per section deh, kan misal TOEFL ada listening, ada reading, ada structure, itu gimana cara belajar masing-masing sectionnya itu? Paling penting sebenarnya listening sih kalau aku ya. Aku bilangnya apa sih itu, listening ya, benar ya. Iya, iya, Jadi listening. dari listening itu kita bisa belajar logat orang gitu kan. Jadi kalau kan aku kalau dari teman-teman itu bilangnya waktu listening itu suaranya nggak dengeran, suaranya kayak gitu doang. Iya, heeh. Tapi kalau di aku jelas suaranya. Aku bisa tahu dia ngomong apa, strukturnya kayak gimana, tahu, aku bisa kedengeran gitu loh. Jadi listening itu penting, soalnya itu kamu bisa belajar listeningnya sama bisa belajar strukturnya. Mungkin kalau kamu sepintar itu kamu bisa belajar speakingnya juga. Aku nggak bisa kalau itu, Hehe. Jadi, karena ya hmm, gitulah. oke, jadi eh utamanya tuh belajar listening dulu, nanti karena dari listening itu kamu bakal bisa belajar structure sama otomatis bisa tahu cara bacanya gimana dan nulisnya gimana juga. Jadi bisa Ya, ke reading juga kan. ya Nah, betul. nah kalau dulu kan aku pernah belajar sama Ome beberapa bulan. Jadi kayak sebenarnya aku persiapan TOEFL tuh kayak lama banget sejak habis tes TOEFL pertama yang nilainya jelek itu. Terus aku tes TOEFL lagi buat kalau misalnya buat syarat apa ya, syarat sidang kalau nggak salah itu harus ada TOEFL-nya juga kan. Itu aku belajar lagi sama Ome berbulan-bulan sih. Dan ada banyak banget materi-materi yang disampaikan. Mungkin Ome bisa cerita penyampaiannya kayak gimana, ngasih tugasnya gimana gitu Om. Oke, jadi yang aku bikin waktu itu adalah untuk yang pertama itu membuat itu loh, apa namanya, menanamkan pikiran bahwa belajar belajar bahasa Inggris itu fun. Jadi aku ngasihnya kan kalian tak suruh nonton video terus tak suruh buat resume gitu kan. Iya. Soalnya kan yang penting kan nonton videonya. Kalau resume-nya nggak bener-bener amat mah nggak apa-apa. Yang penting nonton videonya. Terus kan apa, mencoba memahami apa yang diomongin sama narasumbernya gitu loh.
Nah, yang penting kan itunya dulu. Terus kalau yang kita dulu itu kan ada kayak soal gitu ya, ada soalnya 10 atau gimana dari bukunya itu tujuanku cuman untuk nambahin kosakata kalian aja lah gitu. Kalau kan paling ada yang nggak mudeng, ini artinya apa sih gitu kan. Nah kan ada orang yang udah tahu nih ini artinya apa, cuman nggak bisa nyambunginnya gitu kan ya. Iya. Sementara kalau di teman-teman kita itu banyaknya nggak, yang bagian yang nggak paham ini apa, jadi struktur juga bisa menambah kosakata kalian sekaligus belajar nyambunginnya gimana gitu. Oke, jadi dari Om sendiri rekomendasi video di YouTube atau film mungkin yang bagus buat belajar listening dan lain-lain itu apa Om? Apa aja sebenarnya, tergantung minatmu. Kalau aku apa aja tak tonton sebenarnya, karena aku gabut nggak ada kerjaan, aku nonton YouTube dari pagi sampai malam. YouTube lebih dari TV ya? Iya betul. Aku udah lama nggak lihat TV lebih dari. Jadi itu bisa lihat apa aja, tapi yang berbahasa Inggris supaya telinganya tuh terbiasa untuk mendengarkan bahasa Inggrisnya itu sendiri ya. Betul. Oh satu lagi. Ya. Biasain kalau searching itu pakai bahasa Inggris. Misalnya kamu searching HP rusak gitu kan, itu kan yang keluar cuma forum Indonesia gitu kan. Kalau kamu searchingnya broken phone, itu kan banyak jadinya yang memberikan solusi gitu dari orang, nggak cuma orang Inggris doang kan, ada yang orang mana tapi bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, orang-orang yang menggunakannya tuh nggak cuma orang Inggris atau orang-orang yang pakai bahasa Inggris, tapi orang-orang di negara yang bahasanya bukan English sebagai first language pun juga banyak yang bikin artikel maupun tutorial dan lain-lain pakai bahasa Inggris. Jadi jawabannya bakal lebih banyak, kayak seluruh dunia tuh bisa kita lihat gitu nggak sih? Bisa kita temui. Nah ini tips juga buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris tapi kayak step by step, biasain nyari searching di Google itu pakai bahasa Inggris. Dan ini juga tips juga buat kalian para pejuang skripsi, soalnya aku ngerasain banget beneran. Jadi topikku itu kayak di Indonesia masih belum banyak diteliti gitulah intinya. Jadi apa-apa bahasa Inggris ininya, sumbernya, jurnalnya, referensinya. Jadi terus kalau misalnya nyari pengolahan data atau apa, aduh nggak ada tutorial YouTube-nya yang pakai bahasa Indonesia. Cari pakai bahasa Indonesia nggak ketemu, langsung di bahasa Inggrisin. Misalnya how to mosaicing using QGIS. Nah itu langsung muncul semuanya. Oke, jadi itu tipsnya benar-benar kayak bermanfaat. Selain kita bisa belajar bahasa Inggris, tapi kita juga bisa nemuin solusi dari problem yang pernah kita alami gitu, baik akademik maupun non akademik. Misal kayak tadi mau benerin HP rusak gitu, bermanfaat banget pokoknya. Masih ada nggak Om tips-tips lain buat belajar bahasa Inggris, atau mungkin apa ya? Kan kamu dulu kayaknya pernah nyaranin aku ada ini artikel yang tanya jawab apapun, kayak forum diskusi bahasa Inggris. Itu apa sih namanya? Oh, Reddit itu. Aku lupa. Oh iya, tapi diblokir di Indonesia. Jadi tidak untuk kalangan umum. Alah, ya. Tahu kalau nyari solusi pasti di situ. Oke. Iya, jadi sebenarnya banyak sekarang tuh udah banyak banget web atau forum-forum sih yang bahas-bahas kayak gitu ya, kayak nggak cuma ya apapun topik permasalahannya, kalau dicari pakai bahasa Inggris kayaknya ada deh. Iya pasti ada. Oke.
Jadi sebenarnya pembahasan tentang belajar bahasa Inggris ini intinya adalah bahasa Inggris itu nggak bisa dipelajari mendadak ya. Belajar bahasa tuh nggak bisa mendadak, tapi harus terus menerus dan emang kita berusaha buat belajarnya itu dan pembiasaan setiap harinya untuk kalau misal mau belajar bahasa Inggris berarti ya apa-apa kalau bisa searching pakai bahasa Inggris, terus nonton YouTube atau film pakai bahasa Inggris atau dengerin musik, dengerin lagu yang pakai bahasa Inggris itu juga bisa jadi tips buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris. Mending sebelumnya aku mau ngomong ini. Iya, boleh. Sebenarnya ada cara lain buat belajar bahasa Inggris atau bahasa lain pada umumnya. Iya. Kalau kamu punya teman yang memang asli dari sana gitu, jadi kamu bisa ngobrol gitu loh, pakai bahasa Inggris. Nah itu kamu bisa belajar dari situ. Soalnya aku tahu orang yang belajar bahasa Inggris itu dari ngomong sama orang gitu. Jadi nggak selalu harus pakai caraku ini, nggak harus. Iya benar. Bisa juga tadi tips tambahan dari Ome buat belajar bahasa Inggris, bisa cari teman yang pakai bahasa itu. Sebenarnya nggak harus belajar bahasa Inggris aja, bisa bahasa-bahasa yang lain juga. Cari teman buat ngobrol bahasa yang mau dipelajari. Ya itu membantu banget sih, karena kita kan dilatih buat mikir ngomongnya gimana, nanyanya gimana gitu kan. Mungkin awalnya pakai Google Translate gitu kan nggak apa-apa, masih progres lah ya. Kan lama-lama udah bisa sendiri. Sekarang kan nyari teman gampang. Iya udah bisa dari aplikasi platform apa aja Om? Iya. Banyak sekarang. Nggak tahu dengan udah lama nggak nyari orang, jadi gitulah. Oh udah menemukan seseorang ya soalnya. Iya. Ada ini nggak Om, quotes atau moto buat teman-teman biar semangat belajar bahasa Inggris? Apa ya, tak kasih moto hidupku aja. Moto hidupku itu boleh, sedia payung sebelum hujan. artinya ya kita harus prepare sama apapun yang akan kita hadapi gitu loh. Nggak bisa kita tanpa prepare, tanpa plan gitu, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus siap dengan apapun yang mungkin terjadi di masa depan ya. Kalau misalnya mau tes TOEFL ya harus siap-siap dari sekarang. Iya, betul. Ya. Nah, apalagi kalau aku kan udah siap dari dulu, jadinya nggak usah siap-siap. Iya. Udah siap dari dulu ya, oke. Iya. Jadi ya emang semua itu nggak bisa tanpa persiapan sih, harus di planning dan direncanakan supaya hasilnya juga maksimal. Oke. Nah, mungkin ini udah hampir 30 menit gak sih ngobrolnya? Iya kayaknya. Atau 20 menit. Satu lagi. Boleh. Jadilah orang yang penasaran. Soalnya penasaran itu membuka jendela dunia. Gak cuma buku sekarang. Penasaran juga. Ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi dari Ome sendiri ada nggak rekomendasi buku yang kayaknya wajib banget nih dibaca buat teman-teman pendengar podcast ini? Oke, ini nggak harus yang tentang belajar bahasa Inggris apa gimana? Nggak, bebas. Seumur hidupku ini aku cuma baca satu buku sejauh ini yang aku ingat. Itu judulnya Sepasang Kaos Kaki Hitam. Itu wajib baca. Sepasang Kaos Kaki Hitam. SK2H ya singkatannya. SK2H, betul, bagus banget. Oke, itu ya teman-teman, rekomendasi buku dari Ome yang ceritanya menyentuh sekali. Menohok. Menyentuh, nanti bisa aku habis baca itu
Tadi yang makan seminggu tau. Gimana? Aku habis baca itu tuh, kan aku baca itu waktu SMP dulu kan. Sebelum ada bukunya. Jadi masih di forum gitu, masih di Kaskus. Ya, Itu aku seminggu nggak doyan makan, lemas gitu, sedih gitu rasanya. Seminggu. Sampai ke bawah perasaan Heeh. setelah baca bukunya. Bener deh. Ome aja, seorang Ome sampai ke bawah perasaan. Gimana kalian yang emang udah emang orangnya baper gitu, tambah makin baper mungkin ya. Menarik itu untuk dicoba. Iya, oke. Makasih rekomendasi bukunya. Siap. Terus ada pertanyaan terakhir lagi nih. Oke. Insya Allah kan podcast ini akan ada di internet ya. Yuk. Jadi kira-kira pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke anakmu di masa depan kalau dikasih rezeki punya anak? Tuh. Jadilah orang yang penasaran. Oh ya bener. Tadi juga udah disebut ya. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa buruk, yang penting penasaran dulu. Jangan terikat sama tabu. Karena kalau kita nggak tahu, kita cuma ikut-ikutan aja akhirnya kan. Iya, Jadi kalau kita tahu kan kita bisa menentukan sendiri ini apa kita mau kayak gimana gitu. Lebih baik seperti itu. Oke, jadi pesannya untuk anak Ome di masa depan, jadilah orang yang penasaran, cari tahu apa yang ingin kamu tahu, jangan ikut-ikutan sama orang, karena dengan kamu tahu dan mencari tahu sendiri apa yang ingin kamu tahu, kamu akan bisa menentukan yang benar dan yang salah, mana yang mau kamu lakukan dan mana yang tidak mau kamu lakukan, ya kan Om? Ya. Oke. Gampangnya gini guys. Question everything. Pertanyakan semuanya. Kenapa kok ini gini? Kenapa kok ini gitu? Gitu loh. Jadi berpikir kritis ya? Ya begitu nggak bisa. Jadi harus jadi orang yang punya keingintahuan tinggi, berpikir kritis dan mempertanyakan hal-hal yang emang penasaran. Betul. Dan oh ya, satu lagi buat teman-teman yang misalnya mau kenal lebih dekat sama Ome, bisa dihubungi lewat mana? Media sosial. Bisa. Ya, Instagram saya @oomfariz pakai Z. Oke, bisa di follow Instagramnya ya teman-teman. Boleh. Ada updatean musik-musik baru, ciptaan Ome sendiri, dan mungkin cover juga ada, ya kan? Ada. Ya, jadi musik-musiknya itu keren banget. Bisa juga dinikmati dari Spotify sama dari YouTube. Ya, SoundCloud juga ada sebenarnya, cuman ya apalah, SoundCloud juga ada. Oke, nanti aku cantumin di description. Betul. Terima kasih banyak Ome, Om Faris sudah datang hadir di podcast Ngobrol with Yode. Siap episode kedua. Ini kayak masih episode awal-awal. Tidak apa-apa. Ome itu salah satu orang yang gimana ya, menginspirasiku untuk bikin podcast. Jadi dia aku awal-awal bintang tamu awal-awal. Itu udah nggak jalan tau. tapi itu bagus kalau dilanjutin lagi loh Om. Sekarang udah banyak yang nggak gitu. Udah susah marketnya. Kalau aku sih ini buat seru-seruan aja sih, jadi tidak memikirkan market dan apapun itu. Gini soalnya kalau buat informasi, aku tuh dulu pernah bikin kayak rintisan begitu ya, kalau salah. Nah itu kan apa ya? Itu kalau aku nyeritain cerita galau. Jadi kalau audiensnya nggak banyak, otomatis kan yang masukin cerita juga nggak banyak. Jadi kehabisan materi. Itu masalahnya sebenarnya, kehabisan materi buat diomongin, jadinya berhenti.
Oke, tapi sekarang Ome lebih fokus dan banyak ke bikin ini ya, musik. Iya, betul. Ke musik. Sekian podcast Ngobrol with Geodesiap episode 2 kali ini. Terima kasih yang sudah melihat melalui YouTube maupun mendengar melalui podcast. Semoga tips-tips kiat-kiat untuk TOEFL dan belajar bahasa Inggris ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Bisa diterapin kebiasaan-kebiasaan yang menunjang supaya skor TOEFL meningkat. Terus dan rekomendasi buku tadi juga bisa dicari. Barangkali bisa jadi pelipur lara kalian selama di rumah aja. Walaupun mungkin nanti ada baper-baper ya sedikit ya. Sedih, pasti Gak tahu dia sedih. sedikit atau banyak. Pasti sedih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.